Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari guru SMP Negeri 5 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Merupakan salah satu pengurus Komet Riau. Saya termasuk PJ Daring. Pada kesempatan ini saya akan mengikuti lomba cipta media pembelajaran yang diadakan oleh Komet dengan tema tetap aktif dan kreatif di tengah pandemi. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan media pembelajaran dengan nama Gose. Gose itu adalah Google Slide. Adapun langkah-langkah cara membuat media pembelajaran Gose ini, yang pertama yaitu kita membuka Google Slide dengan mengklik tanda bintang 9 di atas sebelah kanan. Kemudian kita login pada Google Slide. Kemudian kita akan membuka di sana tanda positif kosong. Kita akan buka. Setelah itu nanti kita akan diarahkan di sana untuk berbagai macam ukuran yang kita inginkan. Kebetulan saya akan menggunakan karena kebanyakan siswa saya menggunakan HP, maka saya akan menggunakan ukuran Google Slide-nya itu 10x18. Kita klik di sana file. Di sana nanti akan terlihat pilihan adalah penataan halaman. Di sana ditujukan untuk memilih ukuran daripada slide tersebut. Sesuai dengan yang dipakai siswa, yaitu Android, maka saya gunakan ukuran 10x18. Di sana kita akan memilih ukuran 10x18 cm. Kemudian kita terapkan. Maka akan sesuai dengan ukuran HP yang akan digunakan nanti pada siswa. Kemudian untuk menambah gambar, saya mengupload dari gambar. Pertama langkah saya adalah menambahkan gambar untuk ruang kelas. Di sana saya sudah mendownload gambar ruang kelas yang saya akan gunakan untuk tampilan daripada pertama media pembelajaran Gose ini. Bisa juga kita mengambil dari secara online dari internet, itu kita bisa mengklik atau mengetik ruang kelas yang kita gunakan. Berbagai macam di sana ada tersedia ruang kelas yang akan dipakai di dalam Google Slide tersebut. Di internet sangat banyak sekali, mulai dari ruang kelas yang berupa kartun maupun yang nyatanya sendiri. Tapi saya coba mengambil dari sisipkan gambar dari perangkat saya yang saya sudah download. Kemudian kita pilih salah satu gambar yang ingin kita akan sisipkan. Saya mencoba mengambil gambar ruang kelas yang sudah saya pilih untuk media pembelajaran yang saya gunakan. Klik di sana, kemudian open. Nanti di sana sudah kita perbesar sesuai dengan Google Slide yang kita gunakan. Kemudian untuk cara memperbesar, bisa kita menarik dari setiap sudut-sudut yang ada pada gambar yang sudah kita sisipkan, baik dari kiri ke bawah maupun ke atas. Kemudian sengaja saya kosongkan di atas itu untuk menampilkan gambar presiden dan wakil presiden maupun Garuda Pancasila sesuai dengan kondisi yang ada di ruang kelas kita yang sebenarnya. Kemudian saya untuk menambah kursi, saya copy supaya terlihat banyak kursi, maka saya akan tambahkan.
Setelah nanti ruang kelas sudah jadi, maka kita akan menambahkan ruang untuk memperindah tampilan ruang kelas. Saya akan menambah background yang paling atas disebut dengan background untuk berwarna hijau sesuai dengan warna latar sekolah kami yang berwarna hijau. Kemudian paling atas tersebut dengan cara kita mensisipkan kemudian kotak teks di sana, kemudian kita drag, dan kemudian untuk memberikan warna kita bisa memilih berbagai warna. Di sana ada color ya, warna hijau, saya coba atau biru ya, kita gunakan biru saja supaya kelihatan lebih indah. Setelah itu kita sesuaikan dengan template yang ada pada Google Slide. Kemudian kita tambahkan gambar. Saya coba tambahkan bingkai sebelah kiri dan kanan karena saya mau menambahkan gambar presiden dan wakil presiden. Maka saya akan memilih bingkai dulu, bingkai yang akan ditempelkan pada sisi kiri maupun sisi kanan di dalam ruang kelas tersebut. Kita pilih bingkainya, kesukaan kita yang menurut kita yang paling bagus dari bingkai yang kita download. Kemudian kita klik open, kemudian terapkan. Oke, kita perkecil dulu sesuai dengan ukuran yang di atas. Kemudian kita tarik ke atas, kemudian sesuaikan ukuran yang ada. Kemudian saya akan membuat dua, presiden dan wakil presiden. Saya kopikan saja Ctrl C dan Ctrl V. Maka saya gandengkan dua, sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya saya coba mensisipkan, telusuri internet, itu gambar presiden sekarang, yaitu presiden kita Joko Widodo, Pak Joko Widodo. Kemudian kita klik, kemudian kita sisipkan. Maka secara langsung dia akan menempel pada Google Slide kita. Kemudian kita perkecil sesuai dengan ukuran yang ada pada bingkai tersebut. Kemudian kita simpan, tarik di bagian sebelah sana. Kemudian untuk wakilnya kita juga bisa memilih mengambil dari internet. Kita sisipkan gambar, kemudian telusuri internet, kemudian kita cari wakil presiden kita ya. Kemudian wakil presiden kita sekarang, kemudian kita pilih wakil presiden kita, kemudian sisipkan, kemudian kita perkecil sesuai dengan bingkai yang ada di atas. Kemudian kita tarik, kemudian kondisikan di bingkai tersebut. Kemudian ada satu kurang lagi, yaitu Garuda di tengah-tengahnya, Garuda Pancasila. Kita sisipkan, kita telusuri dari internet atau boleh juga dari gambar yang sudah kita simpan. Karena saya belum menyimpan, ternyata kita ngambil internet saja. Gambar, kita telusuri internet Garuda Pancasila. Nanti di sana akan terlihat beberapa gambar Garuda Pancasila. Kemudian klik salah satu Garuda Pancasila yang kita pilih, kemudian sisipkan. Maka secara otomatis Garuda Pancasila tersebut akan menempel pada Google Slide kita. Kemudian kita perkecil sesuaikan dengan kondisi yang kita inginkan. Kemudian kita tarik, posisikan tempat yang kita inginkan, pas di tengah-tengah. Kemudian kita akan membuat beberapa langkah di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu langkah yang saya gunakan adalah langkah pembiasaan. Nah, maka kita buat kotak teks di sana, pembiasaan yang kita gunakan pertama. Karena sebelum pembelajaran di sekolah kami itu ada pembiasaan.
Pembiasaan itu ada dua, pembiasaan untuk berdoa dan pembiasaan untuk tadarus. Kita bisa kreasikan di sana untuk kotaknya itu berbagai macam warna. Warna kita inginkan, kemudian perbesar kecil sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kemudian berbagai macam jenis pembiasaan. Saya ada dua di sana, nanti kita buat dua. Supaya untuk terlihat indah, kita nanti tambahkan gambar. Jadi nanti siswa akan mengklik gambar pembiasaan tersebut, nanti dilingkan dengan digabungkan atau dilanjutkan dengan link atau ditautkan dengan link nanti. Oke, pembiasaan di sana kita coba dua, kita atur dulu. Pembiasaan yang pertama yaitu pembiasaan untuk berdoa. Yang kedua pembiasaan untuk tadarus. Ya, kita tulis doa, kemudian baru yang kedua tadarus. Nah, untuk melengkapi kita sisipkan gambar berdoa dan gambar tadarus. Boleh kita berbagai macam bentuk, boleh bentuk segi 4, bentuk bulat, bentuk segi 6 dan seterusnya, atau segitiga, terserah kemauan kita yang kita inginkan. Ini untuk berdoa saya pakai bulat. Kita di sana ada bentuk bulat, kita jadikan dalam bentuk bulat. Saya juga diedit di pemangkasan, kemudian di sana ada bentuk bulat. Nah, dia akan berbentuk bulat, nanti kita kecilkan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kita tarik, simpan berdoa. Yang kedua, tadarusan. Saya mengambil gambar membaca Al-Quran. Bagian sisip saya sudah download. Ini gambar, kemudian upload dari komputer, kemudian kita ambil dari gambar sedang membaca Al-Quran untuk kartunnya. Kita pilih gambar, kemudian open. Setelah open, kemudian kita sisipkan nanti. Oke, sisipkan. Nah, kita rubah ukurannya di pemangkasan, kemudian bentuk. Karena saya ambil bulat, maka bentuk saya pilih adalah bulat. Kemudian kita perkecil sesuai dengan keinginan kita atau media yang kita gunakan. Kemudian setelah kecil, kita kira-kira masuk ke dalam kotak tadarus tersebut, kemudian kita tarik. Selanjutnya kita akan pada sesi kedua, yaitu presensi, yaitu untuk absen. Di sana kita akan di bagian kedua. Jadi nanti siswa sudah terarah setiap langkah-langkah pengerjaan proses pembelajaran, yang mulai dari angka 1, buat yang kedua, angka 3. Angka pertama itu mulai pembiasaan, yang kedua presensi, yang ketiga adalah awal pembelajaran. Di sana kita akan membuat awal pembelajaran. Kemudian setelah awal, kita lanjut kepada untuk mengenai materi. Materi kita ambil juga sama dengan gambar, mengupload dari komputer. Kemudian kita bisa memilih bentuk materi yang sudah kita sediakan di gambar yang kita. Kemudian kita upload, kemudian sesuaikan dengan bentuk gambarnya. Itu bagian kedua. Untuk bagian ketiga, kita selipkan pendalaman materinya menggunakan video. Jadi
siswa kita sajikan materi, ada yang berbentuk PDF, PPT, ada yang berbentuk video. Baik, selanjutnya bentuk kita ambil sisipkan gambar dalam bentuk video. Jadi siswa tidak merasa bosan materi-materi yang kita berikan tersebut di dalam pembelajaran. Kita coba mengambil dari gambar, salah satunya adalah gambar untuk gambar video. So, yang pertama kita selipkan dulu gambar game. Kita juga selipkan juga game untuk menambah ketertarikan siswa di dalam pembelajaran, karena siswa rata-rata sangat suka dengan main game. Jadi kita bisa menselipkan game itu sebagai permainan untuk selingan materi sebelum mereka melakukan evaluasi. Selanjutnya di sebelah sana kita coba sisipkan gambar video. Di sana kita sudah sediakan gambar video, kita linkkan nanti dengan YouTube. Ini kita tambahkan untuk evaluasi. Evaluasi saya linkkan nanti dengan Google Form, biar siswa secara otomatis nanti terakumulasi di dalam Google Form. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan kita lengkapi gambar-gambarnya, yaitu gambar akhir dan gambar video. Kita coba ambil dulu yang pertama, paling atas itu ada video untuk dilingkan nanti dengan YouTube. Kemudian kita perkecil sesuai dengan kondisi di papan tulis yang ada. Yang terakhir kita adalah tahap akhir, yaitu kita cari gambar yang bertuliskan akhir. Kita open kemudian upload di gambar tersebut. Nanti pada setiap kotak tersebut siswa tinggal mengklik setiap bagian-bagian tersebut, sehingga nanti pada saat mengklik tersebut, bagian kotak-kotak tersebut kita akan linkkan di berbagai macam link. Ada yang di YouTube, ada yang di PPT, dan ada yang di Google Form, dan ada yang Edu Candy atau di game. Kemudian kita kasih tanda panah mereka, biar mereka bisa membaca atau mengerjakan di dalam Google Slide ini secara beraturan. Maka kita kasih tanda panah. Misalnya dari awal menuju ke materi, kemudian lari ke video, setelah video lari ke game kemudian evaluasi, dan terakhir menuju ke akhir. Jadi langkah-langkah tersebut sudah kita buat tanda panah mereka, jadi tinggal siswa tersebut mengerjakannya sesuai dengan tanda panah yang kita berikan tersebut. Maka semua sudah link semua di dalam pembelajaran. Caranya cara mengklikkan, kita akan mengekspor tersebut. Kita okekan. Nah, di sana kita akan di sana sudah ada linknya semua, mulai dari doa, terkonek dengan link, kemudian tadarus juga terkonek dengan di slide 1. Oke, kemudian tadarus terkonek dengan di Al-Quran, ya. Di siswa tinggal membaca Al-Quran dari yang sudah kita sediakan, misalnya dari ayat mana sampai kemana. Kemudian untuk absensi kita konekkan dengan link Google Form, siswa tinggal akan mengisi Google Form yang telah kita sediakan. Kemudian dari awal, bagian awal kita linkkan ke slide 3, itu mengenai kompetensi dan indikator. Kemudian untuk materi kita linkkan di Google Drive, itu saya buat PDF, linkkan di sana. Kemudian
Selanjutnya kita linkkan materi tersebut di PPT, maka akan terkonek dengan link yang sudah kita sediakan, PPT yang saya buat. Kemudian untuk selanjutnya adalah permainan educandy-nya, ya, itu dengan permainan saya buat ada beberapa majelis permainan, cuma saya linkkan satu saja, ada berbagai macam. Itu salah satu contohnya, kita multiple choice, ada go. Nah, mahasiswa tinggal memilih. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion titik-titik. Kita tinggal pilih. Oke, good, berarti sudah benar. Nah, coba kalau yang salahnya. Nah, kalau salah dia tanda merah. Maka permainan ini merupakan ketertarikan siswa terhadap materi. Selanjutnya, untuk video kita konekkan dengan YouTube. Sudah saya sediakan linknya di YouTube. Maka setelah siswa mengklik video, maka terkonek dengan materi asam basah di dalam YouTube. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Pada video kali ini kita akan belajar, dan siswa bisa melihat video pembelajarannya dengan rincian sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah nah, untuk penutupnya akhirnya terkonek di slide keempat. Kemudian untuk evaluasi terkonek di sana di Google Form, nanti siswa tinggal mengklik aja. Nah, yang terakhir adalah penutup, maka siswa terkonek dengan akhir penutup daripada. Baik, demikian penjelasan mengenai cara pembuatan media Gose ini dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.